Munir Akram, siap tuk LDKM. Kamilah Munir Akram, pasti jadi terdepan. Disiplin tanggung jawab, semangat tiada henti. Kami takkan ragu, juga takkan nyerah. Kamilah Munir Akram, calon-calon pemimpin. Munir Akram, lelah. Belum lah. Bumbaya 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 oh. Bumbaya bumbaya oh. Oh, Munir Akram. Oh, tetaplah kompak. I can be what I wanna be. Munir Akram is the best. Be what I wanna be. Tangguh orangnya, keren gayanya. We are leader. Hanas gratis, disiplin integrity. We are leader. Munir Akram, iyalah jelas gak ada lawan. Kenapa? Iri. Bilang bos. Dalam FEB 2021. Fighting. Visi dari Economic Basketball Club yaitu menjadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang bola basket yang berprestasi dan menjunjung tinggi sportivitas. Misinya yaitu melaksanakan kegiatan dan latihan basket rutin bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW, melahirkan atlet yang berprestasi dalam bidang olahraga bola basket, serta mampu membawa nama baik fakultas dan universitas. Berikutnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Economic Basketball Club sebelum pandemi, yaitu berlatih di Gor Putra Abadi setiap hari Sabtu, terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi putri pada pukul 11-13 WIB dan untuk sesi putra pada pukul 15-17 WIB. Dan kegiatan Economic Basketball Club setelah adanya pandemi yaitu penjelasan materi ataupun talk show dari alumni, serta pertemuan virtual yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 15 WIB, baik untuk putra maupun putri. Yang berikutnya itu beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Economic Basketball Club. Yang pertama yaitu juara 1 POM tahun 2018 putra, juara 1 POM tahun 2018 putri, juara 1 POM tahun 2019 putra, dan juara 1 POM tahun 2019 putri, serta juara 3 FISIP Cup pada tahun 2018. Nah, tadi karena temen aku udah ngejelasin tentang visi, misi, kegiatan, serta prestasi yang diraih oleh Ekonomi Basketball Club, sekarang aku mau jelasin tentang masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Basketball Club atau yang biasa kita sebut EBC. Nah, yang pertama itu ada sulitnya penyampaian materi secara daring. Nah, teman-teman udah tahu dong, sekarang kan karena lagi masa pandemi, jadi penyampaian materi itu juga dilakukan secara online melalui Google Meet atau Zoom. Nah, karena pada dasarnya EBC juga merupakan KBM di bidang olahraga yang notabene merupakan kegiatan fisik. Jadi dengan adanya pandemi sekarang ini, EBC juga terpaksa melakukan semua kegiatannya secara online, sehingga mayoritas penyampaian materi yang diberikan pun juga berupa teori. Nah, masalah yang kedua itu ada sebagian besar peserta MWLK dari EBC tidak memiliki fasilitas yang maksimal. Karena banyaknya peserta yang ikut MWLK dari EBC ini tidak memiliki fasilitas yang maksimal, misalkan contohnya kayak tidak mempunyai bola basket, tidak adanya lapangan atau tempat untuk latihan, dan yang ketiga itu tidak adanya peralatan lainnya untuk latihan basket. Nah, dengan seperti itu, fungsi EBC jika hanya memberikan teori atau materi tidak bisa diterima dengan maksimal, karena setelah dipelajari materinya pun tidak bisa dipraktekkan. Nah, masalah yang ketiga itu kurangnya SDM pemain yang dimiliki oleh EBC. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor masalah atau hambatan yang dipunyai oleh EBC. Nah, EBC ini juga menjadi salah satu wadah untuk menyumbangkan para pemainnya yang nantinya akan diperlukan untuk mengikuti lomba-lomba ya seperti POM atau yang lain-lain. Lalu ditambahnya dengan adanya pandemi saat ini, jadi pihak EBC juga tidak bisa melakukan seleksi untuk mengisi SDM pemain di EBC atau Ekonomi Basketball Club. Oke, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang masalah apa saja yang dihadapi oleh EBC untuk menanggulangi atau mengatasi masalah tersebut, di sini
kami membuat beberapa program kerja untuk menjadi sebuah solusi dari masalah yang dihadapi oleh EBC. Yang pertama di sini ada video tutorial berupa materi digunakan sebagai acuan latihan mandiri. Karena kegiatan membawa wajib LK hanya dilakukan secara daring, oleh sebab itu mungkin menurut kami dari kelompok fungsi EBC bisa menggunakan berupa video tutorial di mana seperti melatih dribble atau cara shooting yang benar dan lain-lainnya, sehingga ini menjadi sebuah bentuk penyampaian materi yang lebih menarik, sehingga para peserta pun lebih semangat dan lebih tertarik untuk mempelajari dan menerima pengetahuan dari EBC itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini ada pemberian target latihan fisik untuk peserta mewajib LK EBC. Karena tadi kita seperti yang telah saya sampaikan, karena para peserta itu tidak memiliki fasilitas yang maksimal, sehingga mungkin menurut kami EBC bisa memberian target latihan fisik, seperti contohnya untuk dalam 1 minggu mereka diharuskan melakukan 100 push up atau 1000 push up, sehingga dari situ untuk para pesertanya bisa berlatih secara fisiknya tetap bugar seperti saat offline. Lalu yang kedua juga menjadi menjadi media yang baru, sehingga para peserta ini menjadi lebih tertarik karena adanya sebuah latihan yang membuat mereka lebih tertarik kembali. Lalu yang ketiga di sini ada pengadaan fun match setelah kuliah luring. Jika semester depan atau semester ganjil di tahun ke 2021 sampai ke 2022, jika semester ganjil itu dilakukannya luring atau kuliah offline, menurut kami mungkin dari EBC itu sendiri bisa mengadakan fun match. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan seleksi atau melihat kemampuan atau skill-skill dari calon-calon pemain yang nantinya digunakan untuk mengikuti lomba-lomba yang ada seperti POM dan lain-lain. Mungkin menurut kami 3 hal tersebut yang bisa menjadi program untuk mengatasi atau menjadi solusi dari masalah yang dihadapi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya pandemi ini membuat KBM Economic Basketball Club ataupun KBM yang bersangkutan dengan olahraga lainnya mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program maba wajib LK bagi angkatan 2020. Kesulitan yang dialaminya antara lain ialah dalam penyampaian materi, di mana KBM Economic Basketball Club merupakan KBM olahraga, sehingga saat pandemi seperti sekarang ini diharuskan untuk melakukan kegiatan secara virtual dan hanya berupa teori tanpa adanya praktek langsung di lapangan. Yang kedua yaitu sebagian besar peserta maba wajib LK Economic Basketball Club tidak memiliki fasilitas yang maksimal seperti bola basket, tempat latihan, dan peralatan lainnya, sehingga materi yang diberikan hanya dapat dipelajari tanpa adanya praktek langsung. Dan kesulitan yang terakhir yang harus dirasakan oleh KBM Economic Basketball Club adalah kurangnya sumber daya manusia pemain yang dimiliki, di mana pada pandemi Economic Basketball Club tidak dapat melakukan seleksi untuk mengisi pemain dalam Economic Basketball Club yang akan diperlukan dalam mengikuti lomba atau kegiatan basket lainnya. Saran yang dapat kami berikan yaitu kepada pihak KBM Economic Basketball Club adalah agar kegiatan Economic Basketball Club bisa lebih inovatif, khususnya kepada ide yang berhubungan dengan latihan fisik, sehingga kegiatannya bisa sesuai dengan bidangnya. Dan dengan adanya aneka kegiatan maba wajib LK pada KBM Economic Basketball Club bisa menjadi lebih menarik.